Selamat pagi saudara-saudari yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai dengan 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah, dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau, tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, Sabat untuk manusia. Saudara-saudara, Sabat dalam bahasa Yunani, Sabaton berarti perhentian, adalah hari ketujuh dalam setiap minggu yang dipisahkan dari hari-hari yang lain. Oleh Taurat Musa sebagai hari untuk beristirahat dari semua pekerjaan yang biasa serta menyembah Allah. Istirahat dimaksud untuk mengajak manusia merenungkan kembali hubungannya dengan Tuhan Allah dan sesama. Mengapa istirahat ini penting? Karena sering sekali hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama itu terganggu karena lelah fisik dan psikis selama bekerja. Menguruskan hari Sabat berarti menenangkan diri supaya manusia dapat melihat hubungan dengan Tuhan Allah dan sesama. Orang Farisi tidak lagi memaknai Sabat sebagai upaya penenangan diri untuk merenungkan hubungannya dengan Tuhan dan sesama. Sebab yang mereka tekankan hanyalah aturan, yaitu pada hari Sabat tidak boleh melakukan apapun. Tindakan para murid Yesus yang memetik gandum pada hari Sabat adalah tindakan yang sangat manusiawi. Alasannya karena mereka lapar. Sedangkan tindakan kaum Farisi yang menghakimi para murid merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Mereka dibutakan oleh peraturan, tetapi terutama oleh kepentingan pribadi. Para murid melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum Sabat. Yesus membela tindakan para muridnya karena tindakan tersebut dilakukan demi hidup manusia. Keselamatan itulah sebenarnya kehendak Allah bagi manusia. Kehendak Allah ini kadang kita kalahkan dengan penafsiran kita yang sempit akan hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, manusia yang mendewakan aturan tidak jarang menjadi munafik. Mereka seringkali menjadi hakim bagi yang lain. Hanya apa yang diperbuatnya yang dianggap benar, meski tampak tidak manusiawi. Yesus menegaskan kepada para pendengarnya bahwa ketika manusia hidup dalam kasih, maka hukum atau aturan tidak menjadi kaku dalam penerapannya. Kasih harus menjadi yang utama dari semua hukum. Sudahkah kita menerapkan kasih sebagai landasan utama hidup kita?
Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.